Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Silpa dari Tinur Syairah. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan kemarin yang sekarang telah beranjak ke bab berikutnya, yaitu tentang routing. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang routing. Dimulai dari materi yang pertama, yaitu pengenalan routing. Nah, routing itu dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan atau source ke jaringan lain atau destination melalui router dengan network yang berbeda. Proses penentuan jalur tercepat ataupun jalur terbaik untuk mencapai network tujuan. Lalu, routing itu bekerja pada layer 3 pada networking models. Nah, untuk mengimplementasikan teknik routing dalam sebuah jaringan diperlukan peralatan perantara yang disebut dengan router dan digunakan untuk menghubungkan perangkat antar network yang berbeda. Lalu ada konsep klasifikasi routing. Nah, klasifikasi routing merupakan pembagian routing, lalu dibedakan menjadi dua. Ada static routing dan dynamic routing. Nah, untuk static routing itu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Sedangkan untuk dynamic routing yang dilakukan dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Nah, untuk dynamic routing itu dibagi menjadi dua konsep. Ada interior gateway protocol dan exterior gateway protocol. Untuk interior gateway protocol atau IGP itu digunakan pada intra-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan dalam suatu organisasi, contohnya sekolah atau kampus, perusahaan, atau industri lain. Sedangkan untuk exterior gateway protocol atau IGP digunakan pada inter-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet, contohnya ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Nah, ini ada contoh-contohnya, itu ada contoh protokol IGP. Yang pertama ada Distance Vector Routing Protocol, bekerja dengan cara menentukan titik-titik terdekat. Kedua ada Link State Routing Protocol, bekerja dengan cara melihat besaran bandwidth pada setiap titik-titiknya. Lalu yang ketiga dan yang terakhir itu ada Hybrid Routing Protocol, merupakan gabungan dari distance dan link stance. Lalu ini ada contoh protokol EGP, itu ada BGP. Lalu ada routing table. Nah, routing table itu berisi informasi mengenai rute ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai atau prioritas metrik dari masing-masing rute. Untuk menghubungkan network yang berbeda harus berdasarkan routing table yang ada. Routing table itu terbentuk dari yang pertama, semua rute yang berasal dari dynamic routing protocol. Yang kedua, semua rute dari network yang directly connected ke router. Yang ketiga, itu ada konfigurasi tambahan atau static route. Nah, ini ada simbol-simbolnya, itu D artinya dynamic, A artinya aktif, C artinya connection, S artinya static, O artinya OSPF, R artinya RIP, B artinya BGP, M artinya MMI, B artinya black hole, P artinya prohibit, U artinya unreachable, dan X artinya disable. Ini ada contohnya, itu DAC artinya Dynamic Active Connection.
Lalu untuk yang AS ini artinya active static, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Lalu ada routing static. Nah, routing static itu diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggaplah Anda memiliki salah sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jaringan WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Nah, static routing itu dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static routing perlu menambahkan parameter routing. Ini ada DST address dan gateway secara manual ke dalam routing. Mulai dari IP, routers, dan add. Nah, untuk rumusnya itu mau kemana dan lewat mana. Untuk static routing itu mudah dikonfigurasi pada jaringan berskala kecil, membutuhkan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Lalu ada routing dinamik. Konsepnya, routing dinamis atau routing dinamik merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing table secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Ini contohnya ada untuk ini ada IGP dan EGP. Lalu ada pengenalan OSPF. Nah, OSPF atau Open Shortest Path Freeze adalah salah satu protokol routing dinamis atau dinamik pada kategori IGP dengan algoritma link state protocol atau link LSR. Support IP versi 4 dan IP versi 6. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Rute yang dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Nah, tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area. Di sini ada OSPF area. Tujuannya untuk memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi perutan. Ini ada 4 area. Yang pertama itu ada backbone area atau area ID 0.0.0.0, bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Semua sub-area harus terhubung dengan backbone secara logikal. Yang kedua ada standar default area, merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima LSA, intra-area dan inter-area, dan ABR area yang terhubung dengan area 0 atau backbone area. Yang ketiga ada stub area yang paling ujung, karena ini tidak menerima advertis external route atau digantikan default area. Yang terakhir itu ada not supposed to be area, stub area yang tidak menerima external route atau digantikan dengan default route dari area lain, tetapi masih bisa mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Sekian penjelasan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.